Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, hari ini saya percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau berikan dalam hidup saudara. Satu kuasa di mana saudara tidak bisa dipengaruhi oleh dunia ini lagi. Saudara tidak bisa dipengaruhi oleh kuasa maut lagi, oleh kuasa dosa lagi. Tetapi yang mempengaruhi saudara adalah kuasa Tuhan sendiri. Dan saat ini saya percaya ketika saudara terus berendam di dalam firman-Nya, terus berendam di dalam roh, maka saudara akan menikmati mujizat demi mujizat dari sehari lepas ke sehari, sehingga hidup saudara akan hidup di dalam kemenangan, dari kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Dan kemenangan yang saudara raih semakin lama semakin besar dan semakin baru. Dan saya percaya ini yang terjadi di dalam hidup saudara. Perhatikan kisah hidup Daud. Ketika dia menggembalakan kambing domba yang hanya 2 atau 3 ekor. Ya, Tuhan memberikan pengalaman kepada Daud untuk berjumpa dengan singa dan beruang. Ketika berjumpa dengan singa dan beruang, Daud mau tidak mau harus mengalahkan singa dan beruang. Karena kalau tidak mengalahkan singa dan beruang, pertama domba-dombanya, kambing dombanya yang hanya 2 atau 3 ekor itu habis semua. Ya, tidak tersisa lagi. Lalu yang lainnya, kalau Daud tidak bisa mengalahkan singa dan beruang, maka Daud nyawanya terancam. Itu sebabnya Daud harus mengalahkan singa dan beruang. Dan kita melihat dalam kisah hidup Daud, singa dan beruang itu dikalahkan. Nah, dari mana Daud punya kekuatan yang seperti ini? Daud punya kekuatan karena ketika Samuel datang, waktu Daud masih ada di padang penggembalaan, Daud harus balik ke rumahnya, harus pulang ke rumahnya. Dan Samuel mengurapi Daud. Ketika Daud diurapi oleh Samuel, Samuel adalah bapa rohani dari Daud. Karena bapak kandungnya adalah Isai. Tapi Isai tidak berfungsi dengan baik sebagai seorang bapa. Itu sebabnya ada bapa rohani yang diutus Tuhan kepada Daud. Daud diurapi oleh Samuel, lalu seketika itu juga, pada saat itu juga, tiba-tiba saja Roh Kudus menguasai Daud. Roh Tuhan menguasai Daud. Daud diurapi menjadi raja. Dan waktu urapan itu datang dalam hidup Daud, Daud memang tidak langsung menjadi raja. Tetapi pengalaman hidup Daud mulai mengalami perubahan. Ada pengalaman-pengalaman yang baru. Ada mujizat-mujizat yang baru. Yang tadinya dia menggembalakan biasa-biasa saja. Tapi sekarang mulai ada singa, mulai ada beruang. Dan dikalahkan oleh Daud. Dengan urapan yang berasal dari Tuhan. Dia mengalahkan singa dan beruang. Lalu ketika dia menggembalakan, dia mengalahkan singa dan beruang. Prajurit-prajurit Saul melintas daerah situ. Dan dia tidak berkata kepada Daud. Tetapi pada waktu Tuhan, ketika Saul diganggu oleh roh jahat. Karena roh Tuhan sudah meninggalkan Saul. Ya, karena Tuhan sudah menolak Saul menjadi raja. Sekarang mata Tuhan tertuju kepada Daud. Itu sebabnya Saul mulai diganggu oleh roh jahat. Dan ketika roh jahat ini datang mengganggu Saul, maka Saul menjadi gelisah, menjadi cemas. Itu sebabnya prajurit yang melintasi di mana Daud mengalahkan singa dan beruang itu ada di hadapan Saul. Dan dia yang berkata, baiklah tuanku raja mengambil seorang pemain kecapi. Supaya apa? Supaya ketika roh jahat itu datang, maka pemain kecapi ini akan memainkan kecapinya. Dan roh jahat itu mundur dari tuanku raja. Saul menerima usul ini. Dan Saul bertanya, tapi siapa orangnya? Artinya mesti cari pemain kecapi yang diurapi Tuhan. Karena untuk mengusir roh jahat tujuannya. Bukan untuk enak didengar. Tapi untuk membuat Saul ini tidak diganggu lagi oleh roh jahat. Dan mulai ada pengalaman yang baru dalam hidup Daud. Ya, karena
prajurit ini langsung berkata, ada Daud bin Isai, ada Daud anaknya Isai. Ketika saya melewati tempat penggembalaannya, dia mengalahkan singa, dia mengalahkan beruang, dia prajurit yang gagah perkasa, dia prajurit yang gagah berani. Tuhan memberikan waktu untuk prajurit ini melihat bagaimana Daud mengalahkan singa dan beruang. Saya percaya ketika engkau sedang mengalahkan setiap masalah dalam hidupmu, orang lain akan melihat engkau dan Tuhan akan membuat orang lain yang melihat engkau itu terus teringat akan apa yang engkau lakukan ketika engkau menaklukkan berbagai macam masalah di dalam hidupmu. Dan nantikanlah, bersiaplah karena akan ada pengalaman baru yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Nah, Daud akhirnya dipanggil ke istana raja. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Dia main kecapi. Karena di padang penggembalaan ketika singa dan beruang itu tidak mampir ke tempat Daud, Daud main kecapi. Ngapain dia main kecapi? Bukan dia merenungi nasibnya. Bukan dia merenungi nasibnya sebagai seorang anak bungsu. Kenapa kok seperti ini? Tidak dihargai oleh orang tuanya. Tidak dihargai oleh kakak-kakaknya. Kenapa seperti ini? Kakak-kakaknya menjadi prajurit. Tetapi Daud kok menjadi gembala kambing domba. Dan kambing dombanya juga cuma 2 atau 3 ekor. Artinya ini kambing domba yang tidak terlalu diperhatikan. Karena hanya untuk 2 atau 3 ekor saja tidak bisa dihitung. Artinya ada kambing domba yang kadang bisa dibawa, kadang enggak. Mungkin sakit-sakitan. Jadi dibilangnya 2 atau 3 ekor. Dan Daud harus melakukan ini semua setiap hari. Ya, setiap hari. Bahkan ketika Samuel datang dan Isai mengadakan pesta, semua anak-anak Isai ada di rumah itu kecuali Daud tetap pergi kerja. Tidak dihargai. Tetapi yang dilakukan Daud sebenarnya ketika dia main kecapi, dia bukan merenungi nasibnya. Itu sebabnya saya percaya kalau saudara mengubah pikiran saudara, saudara tidak mau di-entertain itu. Pikiran saudara itu di-entertain. Jangan di-entertain pikiran saudara yang seperti itu. Yang merenungi nasib. Kenapa aku harus seperti ini? Kenapa nasibku seperti ini? Kenapa aku harus menerima cobaan ini? Sekarang ini waktunya saudara bangkit. Daud tidak merenungi nasib. Dia main kecapi, dia memuji Tuhan. Justru di padang penggembalaan, dia bisa menulis puisi. Dia bisa menulis lagu, dia bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Di situ yang membuat Daud dilihat oleh Tuhan. Orang yang suka merenungi nasib, bagaimana mungkin mau dilihat oleh Tuhan? Tapi orang yang suka merenungkan firman, merenungkan Tuhan, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Jangan merenungi nasibmu. Renungkanlah firman, renungkanlah apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Maka itu akan membuat engkau menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan. Daud menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ketika Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Daud, dia menyembah. Jadi di padang penggembalaan, Daud tidak tidur terus. Pasti Daud terjaga. Karena kambing dombanya yang cuma 2 atau 3 ekor itu tidak pernah berkurang. Tetap ada segitu. Ya, dia menyembah Tuhan sambil matanya tetap melihat. Ini kambing domba jangan sampai pergi kemana-mana. Ya, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dan ketika dia main kecapi, ajaib. Prajurit yang sama melintasi ketika Daud main kecapi. Ketika dia main kecapi, prajurit merasakan, kok ini permainannya bikin kita damai ya. Bikin kita merasa ada suasana sorga. Itu sebabnya prajurit ini bisa merekomendasikan Daud kepada Saul. Dan ketika direkomendasikan, karena Saul tidak punya kandidat, Saul oke.
Daud mulai masuk ke istana raja. Tadinya dari padang penggembalaan, tetapi kemudian masuk ke istana raja. Ke istana raja mau jadi apa? Bukan mau jadi raja, tetapi menjadi pembantu raja. Ini baru awal. Memang firman yang saudara terima, yang besarnya itu nanti akan digenapi. Tetapi untuk menggenapi firman yang telah saudara terima itu, Tuhan akan membuat prosesnya. Proses yang Tuhan berikan supaya saudara ketika engkau menerima penggenapan firman dan penggenapan janji, engkau bisa punya kapasitasnya. Karena kalau engkau tidak punya kapasitas dan ada penggenapan janji, maka itu bisa membunuhmu. Kalau Daud tidak punya kapasitas, itu bisa membunuh dia. Arti membunuh bukan nyawanya hilang, tetapi hubungannya dengan Tuhan menjadi hilang. Seperti Adam dan Hawa. Ya, matinya itu bukan karena nyawanya hilang, tetapi hubungan dengan Allah terputus. Kalau hubungan dengan Allah terputus, sama juga kita bunuh diri. Itu sebabnya saudara, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, jangan pernah memutuskan hubunganmu dengan Tuhan. Karena itu sama saja dengan bunuh diri. Kalau engkau tetap mempertahankan hubunganmu dengan Tuhan, engkau tetap berpegang kepada firman Tuhan, maka hanya tinggal masalah waktu. Firman akan digenapi. Ishak terlahir, firman terlahir. Itu pasti akan digenapi karena setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu harus melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak boleh tidak, karena firman ini tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kalau kita lihat Daud mulai mengalami pengalaman yang berbeda, mujizat yang berbeda. Dari dia bermain kecapi, kemudian dia setelah masuk istana raja, dia main kecapi, dia tidak meninggalkan padang penggembalaannya. Dia tidak meninggalkan kambing dombanya yang 2 dan 3 ekor itu. Setelah itu dia tetap ke padang penggembalaan. Kalau dipanggil dia ke istana. Ada beberapa waktu lamanya. Sampai tiba-tiba ada tugas dari bapaknya, dari Isai. Ada tugas tiba-tiba saja. Ada tugas yang baru. Yang tadinya hanya di padang penggembalaan. Tiba-tiba saja ada tugas yang baru. Daud disuruh membawakan makanan untuk prajurit-prajurit, termasuk kakaknya. Di mana? Di medan pertempuran. Karena pada saat itu Israel sedang melawan Filistin. Tetapi ini pertempurannya aneh karena masing-masing berdiam diri. Ya, berdiam diri, hanya suara Goliat yang terdengar selama 40 hari 40 malam. Ya. Selama 40 hari, Goliat pagi sore dia datang dan dia berkata, ya dari jarak yang cukup jauh dia berkata, ayo tampilkan satu orang prajurit dari Israel melawan aku. Goliat ini 3 kali, tingginya itu 3 kali dari Daud. Ya. Jadi dia menantang barisan Israel. Nah pada saat Daud maju ke medan pertempuran bukan untuk melawan Goliat pertamanya. Dia maju ke medan pertempuran untuk apa? Membawakan makanan. Sesuai dengan arahan bapaknya, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh bapaknya, dia melakukannya dengan baik. Dan perhatikan kalau saudara tahu ceritanya, Daud pergi ke medan pertempuran itu, di mana prajurit-prajurit itu berada, di mana kakak-kakaknya itu berada. Daud bangun pagi-pagi. Daud tidak nunggu siang. Untung Daud bisa bangun pagi. Kalau tidak bisa bangun pagi, Daud tidak akan berjumpa dengan Goliat. Karena siang itu libur. Ya, siang itu waktunya istirahat bagi Goliat. Jadi kalau Daud enggak pagi-pagi, dia siang aja. Oh itu waktunya Goliat tidur. Dia tidak akan bisa melihat Goliat. Karena selama ini, karena Daud bukan prajurit, Daud tidak pernah melihat Goliat itu tampil dan mengganggu barisan Israel.
ya, barisan prajurit Israel, ya, selalu diintimidasi dengan perkataan Goliat. Tapi karena Daud pergi pagi-pagi, ketika dia datang ke sana, dia maju ke medan pertempuran, tapi dengan membawa makanan. Goliat tampil. Ketika tampil, Daud baru melihat, kok ini orang berani mengintimidasi dari barisan Allah yang hidup. Karena Daud punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi Daud mengenal siapa Tuhannya. Barisan Israel yang sudah sering bertempur tapi tidak pernah mengenal siapa Tuhannya. Padahal Tuhan selalu menolong. Allah selalu menolong ketika mereka bertempur. Selalu ada pertolongan Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak menolong, bangsa Israel akan habis. Tetapi karena Tuhan selalu menolong, maka bangsa Israel masih ada. Tetapi mereka tidak mengalami perjumpaan ilahi. Tidak ada pengenalan. Kenapa tidak ada pengenalan? Karena tidak ada Bapa yang memperkenalkan Tuhan ke dalam hidup mereka. Nah, beda dengan Daud ketika berjumpa dengan Samuel. Urapan dari Samuel itu turun di dalam hidup Daud. Dia mulai menikmati pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Dia mulai mengenal siapa Tuhannya karena impartasi dari seorang bapa rohani. Itu membuat rohnya, ya, roh dari seorang anak rohani tiba-tiba melonjak sedemikian jauh, melompat sedemikian jauh, dan mulai Tuhan yang membukakan dirinya sendiri, yang menyatakan dirinya sendiri kepada Daud. Daud mulai bisa mengenal siapa Tuhannya. Oh, Daud mengenal Tuhanku adalah Tuhan yang telah menolong aku dari cakar singa dan beruang. Dan karena singa dan beruang bisa aku kalahkan, maka Goliat pun bisa aku kalahkan. Dan ketika, singkat cerita, Daud bisa mengalahkan Goliat. Dan pada saat itu pengalaman Daud mengalahkan Goliat membuat pengalaman Daud di padang penggembalaan berakhir. Ada waktunya, ya, masa-masa yang saudara sedang lakukan sekarang ini akan berakhir. Tetapi ada sesuatu yang baru yang lebih lagi. Ada masanya, tetapi bukan engkau yang menentukan masanya, Tuhan yang menentukan masanya. Daud tidak main berhenti saja. Ketika dia sudah sampai di istana raja, dia tidak berhenti, ya, menggembalakan kambing dombanya. Kan seharusnya, oh, aku sudah di istana raja. Kan aku diurapi untuk menjadi raja. Kalau aku sudah di istana raja, ya udah, ngapain aku di padang penggembalaan? Di padang penggembalaan nggak mungkin jadi raja. Tetapi Daud tidak seperti itu. Daud tidak pernah mendahului Tuhan. Jadi dia tetap di padang penggembalaan. Tetapi di waktu yang tepat, ketika Tuhan memberikan waktunya kepada Daud, Daud mengeksekusinya dengan tepat. Ketika Goliat muncul, Daud mengeksekusinya. Pada hari itu juga, pagi Goliat muncul. Akhirnya Daud mau bertempur melawan Goliat, ya, harus menghadap Saul dulu. Jadi kira-kira sorenya lah, ketika Goliat muncul lagi, Daud baru bertempur. Nah, ketika dia memakai baju perang segala, ya nggak cocok lah, karena Daud orangnya kecil, jadi pakai baju perang malah dia jadi susah jalan. Karena ya, Saul itu orangnya tinggi besar, ya, tetapi jauh lebih besar lagi Goliat. Nah, kalau kita memperhatikan seperti itu, ada pengalaman baru dari hidup Daud. Daud mulai mengalahkan Goliat, dan setelah mengalahkan Goliat, Daud bukan di padang penggembalaan lagi, karena Daud diangkat menjadi panglima tentara. Saat itu, bangsa Israel yang tadinya diintimidasi, hidup dalam intimidasi melawan Goliat selama 40 hari itu, diintimidasi terus. Dan pada saat itu, hari kebebasan satu bangsa benar-benar tergantung dari Daud. Daud mengalahkan Goliat dengan pedangnya Goliat. Daud menebas lehernya dan dia mengangkat kepalanya Goliat yang sudah ditebas itu. Dan saat itu barulah keberanian muncul dari barisan Israel. Dan tetapi barisan bangsa Filistin, prajurit Filistin takut.
Kenapa? Karena jagoan mereka sudah kalah. Ya, dan kalahnya sama orang yang masih kecil, ya, masih muda. Karena diperkirakan Daud pada saat itu usianya 17 tahun. Jadi bangsa Israel langsung bangkit dan semua menyerbu bangsa Filistin. Bangsa Filistin kabur semuanya. Dan sejak saat itu Daud mulai menjadi tentara. Tadinya dia hanya memakai alih-alih, tetapi ya termasuk dia mengalahkan Goliat, dia masih memakai alih-alih. Tapi setelah itu dia mulai belajar memakai pedang, memakai tombak, dan Tuhan menyertai Daud. Pada akhirnya kita tahu Daud dilantik menjadi raja. Tadinya diurapi oleh Samuel, tetapi pada akhirnya Daud dilantik oleh para tua-tua. Dilantik menjadi raja. Pertama Raja Yehuda, lalu kemudian Raja Israel. Daud menjadi raja. Firman yang keluar dari mulut hamba Tuhan kepada Daud digenapi. Dan saya percaya firman Tuhan yang datang dalam hidupmu, yang sudah dilepaskan oleh seorang hamba Tuhan yang diurapi, hamba Tuhan yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan, maka itu pasti akan digenapi. Waktunya, tunggu waktu Tuhan. Tetapi kalau waktunya sudah datang, harus bisa mengeksekusinya. Karena Tuhan sedang bekerja. Dan tahun ini kita percaya, tahun ini akan menjadi tahun penggenapan firman. Tahun ini akan menjadi tahun penggenapan janji. Kalau saudara bertanya, dari mana saya tahu ini waktunya Tuhan? Saudara pasti akan tahu. Kalau saudara ada di dalam jalan Tuhan, saudara pasti tahu. Sama seperti Daud ketika sampai di medan pertempuran. Goliat muncul, Daud langsung tahu. Nah, Daud tahu dari mana? Di dalamnya ada Roh Kudus. Kalau saudara memiliki Roh Kudus yang akan mengingatkan saudara. Saudara harus berbuat apa? Daud tahu harus berbuat apa. Dia harus mengalahkan Goliat. Dia tahu harus berbuat apa. Bukankah saat itu Goliat saja itu pertama kali dilihat oleh Daud. Selama ini belum pernah. Karena yang dilihat Daud itu singa dan beruang. Dilihat Goliat baru pertama kali itu. Tetapi Daud tahu apa yang harus dilakukan. Nah, saya percaya ini waktunya saudara bangkitkan iman percayamu kepada Tuhan. Supaya engkau tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam hidupmu. Karena tahun ini Tuhan mau saudara sekalian benar-benar menerima penggenapan firman, penggenapan janji. Dan saudara bisa mengeksekusinya ketika waktunya sudah tiba. Nah, kalau kita melihat apa yang telah Yesus lakukan dalam hidup kita, kita ini sudah hidup dalam kemenangan. Ya. Jadi kita ini lebih dari Daud. Kita lebih dari Daud, ya. Kita lihat ayat yang harus kita baca dari yang Sabtu lalu, 1 Korintus 15, kita sudah tahu firman begitu berkuasa, karena ketika Yesus berkata dia mengusir iblis, iblis benar-benar pergi. Dan sebelum iblis pergi, Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia saja engkau harus berbakti. Apa yang terjadi ketika Yesus sampai di Gerasa, iblis benar-benar menyembah. Iblis bukan oknum yang taat. Iblis bukan oknum yang nurut kepada firman. Dia pemberontak. Tetapi dengan kekuatan firman, dengan otoritas yang ada pada Yesus, iblis mau tidak mau harus ikut. Dia harus sujud menyembah kepada Yesus. Padahal yang dia inginkan apa? Dia mau mencoba Yesus lagi. Karena Lukas berkata, iblis menunggu waktu yang baik untuk bisa mencobai Yesus lagi. Tetapi Yesus tidak pernah dicobai lagi oleh iblis. Karena begitu datang saja, boro-boro mau mencobai, iblis langsung tersungkur, menyembah.
harus mengikuti firman. Begitu perkasanya, begitu berotoritasnya firman yang keluar dari mulut seseorang yang diurapi. Saudara adalah orang benar Tuhan. Kalau engkau orang benarnya, artinya perkataanmu akan diurapi oleh Tuhan. Ketika engkau mendeklarasikan firman, maka itu bisa terjadi. Karena seluruh alam, seluruh makhluk harus mengikuti, harus menuruti apa yang telah engkau deklarasikan. Karena firman apa yang keluar dari hidupmu, yang keluar dari mulutmu, itulah yang harus terjadi. Begitu berotoritasnya firman Tuhan. Haleluya. Dan kita tahu Yesus sudah menang atas pencobaan, Yesus sudah menang atas iblis, Yesus sudah menang atas kota-kota. Ya, karena orang yang di Gerasa ini, yang kerasukan setan, ketika berjumpa dengan Yesus, dia sudah siuman, dia waras kembali, dia sudah berpakaian. Kemudian dari satu orang ini 10 kota bisa mendengar perbuatan-perbuatan Tuhan. Bisa mendengar bahwa Tuhan itu bisa buat mujizat. Tuhan itu memberikan kemerdekaan dan kebebasan. 10 kota mendengarkan apa yang diberitakan oleh orang yang di Gerasa itu. Dan sekarang kita sebagai orang-orang benarnya, kita tahu bahwa apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita itu sungguh-sungguh luar biasa. Dan ini tidak bisa ditawar-tawar. Ini bukan satu program yang musuh bisa menawar. Musuh bisa negosiasi. Ini sudah tidak bisa dinegosiasikan lagi. Kemenangan yang Yesus berikan kepada kita itu sifatnya mutlak dan permanen. Tidak bisa dinegosiasikan lagi. Musuh mau negosiasi sudah tidak ada waktu, tidak ada tempat untuk negosiasi. Ya. Jadi sekarang kita lihat lagi apa yang telah Yesus lakukan dan kita tahu kalau kita sudah hidup dalam kebebasan dan kemerdekaan. Ayo saudara bangkit semua. Sebagai orang-orang benar bangkit semua. Kita bersama-sama bangkit. Kita mengubahkan keluarga kita. Kita mengubahkan hidup kita. Kita mengubahkan lingkungan kita. Kita mengubahkan kota dan bangsa kita. Haleluya. Haleluya. 1 Korintus 15. Mulai ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Judul dari firman Tuhan hari ini adalah bebas dari sengat maut dan kuasa dosa. Nah, kita lihat terlebih dahulu sengat maut. Kita tahu kita dibebaskan karena Roh Kristus yang ada di dalam kita. Ketika kita menerima Yesus, maka secara otomatis Roh Kristus ada di dalam kita. Nah, Roh Kristus ini membuat kita dibebaskan dari hukum maut dan hukum dosa, dari kuasa maut dan kuasa dosa, sehingga kita tidak menerima sesuatu yang buruk dari silsilah kita secara lahiriah. Ya, kalau di atas kita, nenek moyang kita suka ada penyakit tertentu yang mematikan, tetapi kita tidak akan mengalami karena kita mulai hidup di dalam silsilah yang baru, yaitu silsilah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga penyakit yang mematikan itu tidak berkuasa atas kita lagi. Kuasa maut tidak ada di dalam kita. Karena kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan. Dan kalau ada kemiskinan, roh kemiskinan yang ada di dalam hidup nenek moyang kita, dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, dari buyut kita, semuanya miskin. Tetapi begitu sampai di kita, harus berhenti. Karena kuasa dosa, kuasa maut harus berhenti di hidup kita.
Dia tidak bisa menjamah hidup kita karena kita sudah dimerdekakan dan dibebaskan dari kuasa maut dan kuasa dosa. Roh Kristus yang ada di dalam kita memerdekakan kita. Haleluya. Perhatikan, kita bebas dari sengat maut. Saya mau menjelaskan terlebih dahulu. Maksudnya bebas dari sengat maut. Sengat maut ialah dosa. Coba baca Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dosa ini bukan dosa yang kita lakukan, tetapi dosa keturunan. Dosa yang telah dilakukan oleh Adam. Karena satu orang berbuat dosa, semua orang telah berbuat dosa. Dan karena ada dosa, maka ada maut juga. Ada kuasa maut yang bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang telah berdosa ini. Jadi kita tahu bahwa karena Adam berdosa, maka kita jadi ikut-ikutan berdosa. Ayat 15 berkata, tetapi. Kata tetapi menunjukkan yang berkebalikannya. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Lanjut dulu. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Jadi kita karena kasih karunia yang dilakukan oleh Yesus Kristus, kita dibenarkan. Itu sebabnya kita disebut orang-orang benar. Bukan karena kita yang benar, tetapi karena ada kebenaran di dalam kita. Karena kita dibenarkan oleh sang kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus. Ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi karena dosa satu orang, dosa Adam, kita semua jatuh dalam dosa. Dan karena kita jatuh dalam dosa, maut berkuasa atas kita. Tetapi jauh lebih besar lagi. Jadi pelanggaran itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan kasih karunia. Kasih karunia jauh lebih besar. Lebih benar lagi, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Ketika saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya sebagai Juru Selamat saja. Tetapi sebagai Tuhan. Maksudnya apa sebagai Tuhan? Yesus Kristus, Roh Kristus yang menuntun kita. Yang memimpin hidup kita. Kita tidak melakukan segala sesuatu dari keinginan kita sendiri. Tetapi Roh Kristus, Roh Kudus yang ada di dalam kita. Itulah yang menuntun kita untuk kita melakukan segala sesuatunya. Dan karena kita melakukan itu, kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Sehingga kita menjadi orang-orang benar. Maka kita akan hidup dan berkuasa. Maut membawa kita kepada kematian, tetapi kasih karunia Allah membawa kita kepada kehidupan. Dan bukan hanya hidup saja, tetapi hidup dan berkuasa. Oh, kuasa yang diberikan kepada Adam dikembalikan lagi kepada kita. Haleluya. Tadinya manusia jatuh dalam dosa, dan karena dosa Adam satu orang ini, semua manusia menjadi berdosa dan maut berkuasa atas hidup manusia. Tetapi karena kasih karunia dari Yesus Kristus, kita dibenarkan, kita menjadi orang-orang benar. Dan kita bukan hanya tidak mati saja, kita tidak mengalami kematian karena maut, tetapi kita hidup. Haleluya. Kita hidup dan berkuasa. Kuasa yang sama yang diberikan kepada Adam, diberikan juga kepada kita. Dikembalikan kepada kita. Kita hidup dan berkuasa
Oleh karena siapa? Oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Dengan demikian, kita sudah bebas dari sengat maut. Kita bebas dari dosa. Karena Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Nah, bagaimana cara Yesus menebus dosa? Ibrani 9. Ibrani 9. Ayat 11, mulai ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Haleluya. Jadi Yesus membawa korban karena dosa harus ditebus dengan korban. Dan korbannya itu harus ada darah. Yesus membawa korban, bukan korban dari binatang lagi, bukan dari anak lembu lagi, bukan dari anak domba lagi, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Kalau darah binatang saja bisa menyucikan mereka yang najis, apalagi darah Yesus. Itu sebabnya bedanya darah binatang dengan darah Yesus apa? Binatang tidak memiliki roh. Itu sebabnya ini hanya sementara saja. Ketika orang berbuat salah, mempersembahkan itu, oke, ada darah, oke, sudah ditebus. Tetapi ketika buat salah lagi, harus mempersembahkan lagi. Binatang suka buat salah. Ya. Tetapi darahnya dipakai untuk menebus. Dan Yesus sekarang membawa darahnya sendiri. Tetapi Yesus dipersembahkan cukup satu kali untuk selama-lamanya. Kenapa Yesus cukup satu kali? Ingat, Yesus adalah manusia tetapi yang tidak berdosa. Dia merasakan segala hal yang pernah kita rasakan. Dia merasakan bagaimana rasanya disakiti. Bagaimana rasanya dicambuk. Bagaimana rasanya diludahi. Bagaimana rasanya dihina. Dia tahu rasanya. Tetapi ini yang membedakan kita dari Yesus. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Ketaatannya kepada Allah Bapa membuat Yesus tidak berdosa sama sekali. Itu sebabnya ini adalah darah yang suci. Karena ini darah yang suci dipersembahkan kepada Allah Bapa, maka cukup sekali persembahan dan ini bisa menghapus semua dosa kita. Mulai dari dosa Adam, lalu dosa orang tua kita, dan dosa kita sendiri, sampai dosa yang akan datang, yang mungkin akan kita lakukan tanpa kita sengaja. Darah Yesus cukup menyucikan. Jadi jangan pernah menganggap diri saudara tidak layak di hadapan Tuhan. Engkau sudah dilayakkan karena pengorbanan Yesus. Jangan membuat pengorbanan Yesus jadi sia-sia. Yesus sudah berkorban untuk melayakkan engkau. Menjadikan engkau orang-orang benarnya. Itu sebabnya jangan pernah berkata lagi, kalau saya berdoa, apakah Tuhan mau mendengar? Tuhan pasti mendengar. Yang perlu diketahui adalah, apakah engkau sungguh sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu? Oh, haleluya. Yesus sudah membebaskan kita
dari sengat maut. Dia Tuhan kita yang luar biasa. Lalu yang kedua, bebas dari kuasa dosa. Coba lihat ayat 55 dan ayat 56-nya. Dari 1 Korintus pasal 15 tadi. Ayat 55, tapi saya mau baca dari versi firman Allah yang hidup. Ayat 55. Hai maut, mana kemenanganmu? Mana sengatmu? Karena dosa, yaitu sengat yang mengakibatkan maut, akan lenyap semuanya. Haleluya. Dosa, yaitu sengat yang mengakibatkan maut, akan lenyap semuanya. Dan hukum Taurat yang menyatakan dosa kita tidak lagi menghakimi kita. Jadi kuasa dosa itu adalah hukum Taurat. Hukum Taurat yang menyatakan dosa kita tidak lagi menghakimi kita. Nah, ini maksudnya apa? Saya mau beritahu kepada saudara soal hukum Taurat. Hukum Taurat itu bukan 10 perintah Allah. Itu hanya salah satu dari hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu ada 3. Yang pertama, hukum dasar 10 perintah Tuhan, ya, yang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ya, jangan membuat bagimu patung-patung, ya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormati orang tuamu, ya, yang itu, yang 10, ya, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. 10 itu 10 perintah Tuhan itu disebut hukum dasar atau hukum moral. Lalu ada hukum yang lain lagi. Karena ada 3 jenisnya. Yang pertama hukum dasar atau hukum moral itu 10 perintah Tuhan. Nah, 10 perintah Tuhan ini bukannya kita bebas dari 10 perintah Tuhan. Tidak, saudara. 10 perintah Tuhan ya harus kita lakukan juga. Bukan berarti kita sudah ditebus oleh Yesus, kita bebas. Bahaya, saudara. 10 perintah Tuhan ini kita bebas. Artinya kita boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Yesus yang sudah menebus engkau dengan pengorbanannya. Jangan sebut dengan sembarangan, apalagi dibuat lelucon. Ya, sangat-sangat tidak etis. Kita yang sudah ditebus, kita yang sudah ditolong, lalu kita menertawakan pertolongan yang sudah diberikan oleh Tuhan kita. Dan menertawakan penolongnya. Sangat-sangat tidak etis. Itu perlu dipertanyakan apakah benar-benar sudah menerima Yesus atau belum. Saya percaya kita tidak pernah akan membuat nama Yesus dan menyebut nama Yesus secara sembarangan. Ya. Kita juga menguduskan hari Sabat. Maksudnya apa? Dalam pekerjaan kita selalu ada 1 hari untuk kita beristirahat. Ya, selalu. Karena Yesus ini pola kerja Bapa, pola kerja Tuhan. 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Jadi saudara, jangan kerja terus-terusan. Sampai tidak ada waktu untuk keluarga. Kalau saudara melayani Tuhan juga, ingat, keluarga adalah pelayanan pertamamu. Ya, bukannya gereja. Keluarga adalah pelayanan pertamamu. Ya, mulai jadi terang di rumahmu. Mulai jadi garam di rumahmu. Bukannya di gereja. Di gereja itu engkau diberikan tugas. Dan memang harus dilakukan. Tetapi di rumah engkau juga sedang melayani Tuhan. Engkau punya tugas kerajaan untuk membuat di rumahmu itu merasakan hadirat Tuhan, merasakan suasana sorga. Ya, jadi kembali kepada hukum dasar. Hukum dasar ini bukannya dihilangkan, ini tetap ada. Itu sebabnya saudara tidak boleh mencuri, saudara tidak boleh berzina, saudara tidak boleh membunuh, dan saudara tidak boleh menjadi saksi dusta, saudara tidak boleh berbohong. Dan saudara tidak boleh iri kepada orang lain. Saudara jangan mau memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Jadi 10 perintah Tuhan itu harusnya kita sudah jalankan dan kita lebih lagi. Kita di atasnya lebih lagi.
Lalu yang kedua, hukum sipil atau hukum negara. Itu ada di imamat itu sudah ditulis mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah itu hukum sipil. Nah karena ini berhubungan dengan negara, ini dikembalikan kepada negara masing-masing. Bagi yang sudah terima Yesus, ya, mereka di negaranya sendiri-sendiri itu ada hukumnya sendiri-sendiri. Jadi disesuaikan dengan hukum masing-masing negara. Kalau di bangsa Israel mau mata ganti mata, gigi ganti gigi, yaitu hukum di sana. Nah ini juga tidak dihilangkan oleh Tuhan. Karena ini pemerintah dari satu negara yang melakukannya, ya, yang membuat undang-undangnya. Tetapi ada hukum yang ketiga, yaitu hukum ibadah. Hukum ibadah ini hukum yang mengatur tentang peribadatan bangsa Israel. Nah inilah yang sudah digenapi, yang sudah ditebus. Nah kalau saudara tahu hukum ibadah ini adalah hukum yang menentukan kalau seseorang salah harus ditebus salahnya itu dengan apa? Dengan binatang apa yang sesuai dengan kesalahannya. Bisa domba, bisa lembu. Kalau tidak punya uang bisa burung merpati. Jadi itu ada, ya, ada. Kalau salah ini mesti bayarnya bagaimana. Jadi seperti itu. Nah, hukum ibadah ini yang ditebus oleh Yesus. Saudara tidak perlu mengorbankan korban bakaran lagi kepada Tuhan. Karena apa? Karena Yesus sudah mengorbankan dirinya sendiri. Coba kita baca Roma 8. Roma 8. Roma 8 ayat 2 sampai ayat 4. Roh yang memberi hidup itu yang menjadi milik, sebentar saya masih di firman Allah yang hidup. Jadi kita kembali ke terjemahan yang baru. Roma 8 mulai ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi saudara ketika kita menerima Yesus maka ada roh Kristus di dalam kita dan seharusnya kita juga menerima Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kristus dan Roh Kudus. Nah, kita tidak hidup menurut daging lagi. Kalau kita hidup menurut daging, seharusnya kalau kita salah, kita mempersembahkan korban. Tetapi, karena Yesus sudah menebus dosa kita, ketika kita buat salah, kita tidak perlu mengorbankan korban persembahan lagi, korban bakaran lagi, tidak perlu. Karena Yesus sudah mengorbankan dirinya, dia sudah mengorbankan dirinya sendiri dan membawa darahnya sendiri untuk dipersembahkan. Itu sebabnya hukum Taurat yang bagian ini tidak berlaku lagi atas hidup kita. Sehingga kalau kita buat salah, kita enggak berpikir kita harus cari lembu, kita harus cari domba, harus cari lembu muda, harus cari burung merpati. Tidak perlu. Karena darah Yesus cukup dipersembahkan satu kali. Cukup untuk menghapus, untuk menebus semua dosa dan salah kita. Bukan berarti kita jadi mau buat dosa terus, karena akan ditebus. Saudara tahu, kalau saudara buat dosa terus, artinya saudara hidup menurut daging. Artinya engkau termasuk orang yang harus mempersembahkan korban terus. Firman Tuhan berkata, ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi kita bukan lagi hidup menurut daging. Bagaimana caranya supaya kita tidak hidup menurut daging? Hiduplah di dalam roh.
Kita hidup di dalam roh. Bagaimana cara hidup di dalam roh? Roh Kristus ada di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita. Cara hidup di dalam roh adalah dengar-dengaran dengan roh yang ada di dalam kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk melakukan sesuatu. Roh Kristus telah membebaskan kita dari segala sesuatu, dari kuasa maut, dari kuasa dosa. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk melakukan apa saja yang kita lakukan. Bukan untuk keinginan kita sendiri, bukan kehendak kita sendiri, tetapi kita melakukan keinginan roh yang ada di dalam kita, kehendak roh yang ada di dalam kita, yang merupakan kehendak dari Bapa di sorga. Jadi yang kita lakukan bukan keinginan kita sendiri lagi, tetapi keinginan Tuhan. Ingat, kalau saudara berkata mungkin, lalu bagaimana kita bisa hidup kalau kita harus seperti itu? Ingat, kita sudah ditebus dan kita hidup dan berkuasa. Jadi kita diberikan kuasa untuk kita bisa hidup di dalam roh. Haleluya. Jadi Tuhan memberikan kita bukan kosong. Tuhan memberikan kita kuasa supaya kita bisa hidup di dalam roh. Puji Tuhan. Jadi saya berharap saudara mengetahui bahwa yang ditebus oleh Yesus adalah hukum ibadat. Hukum ibadat ini engkau tidak perlu lagi. Tidak perlu cari imam yang dari suku Lewi. Tidak perlu. Harus imam menurut Harun. Karena imam besar agung kita sudah menjadi imam karena peraturan yang baru, yaitu peraturan Melkisedek. Kita ada di dalam peraturan yang baru, yaitu peraturan Melkisedek. Jadi kita tidak cari imam dari suku Lewi lagi. Semua kita bisa menjadi imam karena peraturan Melkisedek membuat kita yang hidup dalam ketaatan bisa menjadi imam. Kita bisa menjadi pengantara antara manusia dan Bapa di sorga. Dia Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Jadi itu sudah digenapi. Selanjutnya, poin yang ketiga. Jadi, poin yang pertama itu bebas dari sengat maut. Yang kedua, bebas dari kuasa dosa. Sekarang yang ketiga, kita berperang bukan untuk menang, tetapi berperang dari kemenangan. Haleluya. Ayat 57. 1 Korintus 15. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau saudara tahu cara kerjanya, kita ini menang sebelum kita melakukan apa-apa. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kemenangan yang diraih oleh Yesus menjadi milik kita juga. Itu sebabnya kita bukan berperang untuk menang lagi, tetapi kita berperang dari kemenangan. Artinya kalau kita berperang akan ada kemenangan yang lebih besar lagi. Karena kita berperang tetapi hasilnya sudah tahu, yaitu kita yang menang. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita ini menang dan kemenangan kita itu sifatnya mutlak. Kenapa kita menang? Karena kita ada bersama-sama dengan Yesus. Kita menjadi satu dengan Yesus dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Yesus Kristus. Karena kekuatan dari Tuhan, kuasa dari Tuhan, otoritas dari Tuhan membuat kita tidak bisa dipisahkan oleh Yesus Kristus. Jadi kita ini benar-benar jadi satu, luar biasa. Tidak ada yang bisa memisahkan. Itu sebabnya kalau kita bertempur, kita berperang, sadari kita bukan mau meraih kemenangan, tetapi kita sudah menang. Jadi kalau kita harus bertempur, kita harus berperang, medan peperangan kita ada di pikiran.
harus disadari bahwa kita sudah menang. Jadi ketika kita melawan pikiran-pikiran kita yang bukan berasal dari sorga, ketahuilah kita sudah menang. Jadi kalahkan itu, patahkan itu, hancurkan itu karena kita sudah menang. Jangan takut kalah, orang kita sudah menang. Jadi jangan takut kalah karena tidak ada kamusnya di dalam hidup kita. Kita berperang dan kita kalah. Tidak ada. Sebelum perang kita sudah menang. Sebelum bertempur kita sudah menang. Jadi kita bertempur bukan untuk menang, tetapi kita bertempur dari kemenangan. Haleluya. Lalu poin yang keempat. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Ayat yang ke-58 dari 1 Korintus 15. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi jerih payah kita tidak akan sia-sia. Tadi sudah dikatakan bahwa kita menjadi satu dengan Yesus Kristus. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah itu. Kita tetap berada di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan mau ditipu oleh musuh. Kalau berkata kita tidak layak, tidak ada. Kita sudah dilayakkan. Kalau berkata kita tidak benar, kita sudah dibenarkan. Kalau bilang kita orang berdosa, kita sudah ditebus. Kita tidak hidup dalam dosa lagi. Kita hidup dalam kasih karunia Allah. Dan ketika kita menjadi satu, bersekutu dengan Tuhan, apa yang kita lakukan, jerih payah kita tidak pernah akan sia-sia. Efesus 1. Saya mau saudara tahu hal ini. Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kita menjadi satu dengan Yesus. Yesus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Dan segala sesuatu, firman Tuhan katakan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Artinya di bawah kaki dari tubuhnya. Kita adalah tubuhnya. Berarti itu ada di bawah kaki kita juga. Segala sesuatu, artinya segala sakit penyakit sudah ada di bawah kaki kita. Kita biarkan saja itu tidak akan pengaruh saudara. Apalagi kalau kita injak-injak. Itu sebabnya kenapa orang fasik bisa diinjak-injak oleh orang benar. Karena orang benar ini menjadi satu dengan Kristus. Kristus menjadi kepala, orang benar menjadi tubuh. Itu sebabnya orang fasik bisa diinjak-injak. Kaki kita itu mengandung kuasa, berotoritas. Jangan pakai kaki untuk melakukan hal lain. Pakai kaki sesuai untuk berjalan memberitakan Injil damai sejahtera. Ya. Sehingga kaki kita menjadi indah. Nah, segala sesuatu sudah ada di bawah kaki kita. Termasuk apa? Kekurangan ada di bawah kaki kita. Kita harus hidup dalam kelimpahan. Itu sebabnya pakai mulutmu untuk berkata-kata. Ketika engkau memakai mulutmu, karena Kristus adalah kepala. Artinya mulut itu ada di bagian kepala. Apa yang kau perkatakan sama seperti apa yang Yesus perkatakan. Kuasa yang terjadi ketika Yesus berkata-kata dengan firman-Nya akan sama terjadi juga ketika engkau berkata-kata dengan firman-Nya. Ya, ketika Yesus berkata, iblis enyah, iblis langsung mundur. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ketika Yesus datang, iblis menyembah. Dia bukan oknum yang mau menuruti firman. Tetapi dia harus mengikuti firman. Dan saya percaya ketika engkau berkata-kata dari firman. Maka segala sesuatu yang ada di alam ini. Sekalipun orang-orang. Sekalipun makhluk-makhluk yang tidak mau menurut. Tetapi karena ada kuasa dari firman Tuhan. Maka mereka semua harus mengikuti, harus ikut menggenapi firman yang telah kita deklarasikan. Begitu berkuasanya firman yang dideklarasikan. Itu sebabnya kalau engkau mau, engkau menang dari segala sesuatu. Engkau menang dari setiap masalah yang ada di dalam hidupmu, di dalam keluargamu. Ayo pakai firmanmu. Engkau sudah berada di atas segala sesuatu. Engkau bukan berada di dalam masalah, engkau ada di atasnya. Engkau tinggal menginjak-injak kalau engkau mau. Kalau engkau biarkan pun, itu tidak akan mengganggu hidupmu.
Itu sebabnya pakai mulutmu untuk engkau berkata-kata. Ambil, raih apa yang seharusnya engkau miliki tetapi engkau belum peroleh. Ambil itu di dalam nama Yesus. Terjadilah dalam hidupmu. Ambil semua yang perlu engkau ambil. Raih semua yang perlu engkau raih. Di dalam nama Yesus terjadilah dalam hidupmu. Apapun yang telah diberikan Tuhan melalui firman-Nya, itu menjadi milikmu. Dan Tuhan telah memberikannya di dalam nama Yesus. Saya percaya segala sesuatu yang telah disediakan Tuhan dalam hidupmu, itulah yang akan dilimpahkan dalam hidupmu. Itulah yang akan terjadi di dalam hidupmu. Terimalah segala berkat dari sorga. Bukan dari dunia ini tetapi dari sorga. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.